Jumpa lagi dengan kami Bisa Channel yang dalam kesempatan ini akan menyampaikan tentang cara bagaimana membuat daftar nasabah sekaligus membuat akun sekaligus untuk membuat laporannya. Jadi pengaturan di dalam aplikasi ini itu masih default atau masih standar. Nah, apabila kita ingin lebih sesuai dengan perusahaan, kita bisa mengeditnya. Nah, sekarang yang pertama kita membuat daftar nasabah atau masukkan nasabah simpan pinjam. Yang pertama adalah kita klik penjualan. Ya, selanjutnya kita tambah dan atur pelanggan. Nah, di sini kita isikan nama pelanggan, misalnya pelanggan A. Nama singkatan juga kita tulis pelanggan A. Nama singkatan ini nanti yang akan tampil di saat kita menginput jurnalnya atau saat kita menginput surat, pinjaman, dan lain, itu nama singkat pelanggan itu yang muncul. Nah, selanjutnya alamat kita kasih contoh dan nomor 1 Kediri. NPWP bisa diisi. Nah, ini kita kasih dummy dulu. Nah, terus mata uang kita pilih rupiah. Nah, ini dapat retail nggak apa, grosir juga nggak apa. Jangan lupa dikasih nomor telepon. Contohnya 085 645 839. Telepon saya. Begitu juga email. Ya, kita kasih contoh service@bisa.com. Nah, ini diskon sama presentasi diskon ini nggak usah diisi, nggak apa-apa. Nah, tentang ini limit kredit atau plafon. Jadi untuk memberikan pinjaman kepada nasabah itu plafonnya berapa. Kalau plafonnya 1 juta, nanti apabila ada pinjamannya lebih dari 1 juta, otomatis sistem ini akan menyampaikan tidak bisa pinjam karena plafonnya 1 juta. Nah, selanjutnya kita kasih contoh 10 juta. Nah, untuk pembayaran ini kita pilih tiap akhir bulan. Untuk status kredit ini historinya bagus atau nasabah bagus. Nah, ini bisa kita rubah nanti. Good history itu menjadi bagus, nasabah bagus, status kreditnya atau angsurannya bagus. Nah, ini tentang pajak. Apabila ada pajak, kalau nggak ada pajak, kita pengecualian pajak. Nah, selanjutnya kita buat pelanggan baru. Maka jadilah pelanggan A. Nah, kita sudah punya pelanggan. Nah, sekarang yang kedua adalah mengatur akun yang terkait. Nah, jadi kita bisa buka ini. Kita pilih pengaturan cabang. Kita edit pelanggan A. Nah, di sini ini akun piutang itu yang akan berpengaruh. Jadi kalau nanti dalam menjurnal kita memilih akun piutang, maka otomatis nama di atas akan keluar. Kita ambil contoh. Nah, sekarang sudah kita atur cabangnya. Selanjutnya adalah coba kita menginput
jurnal. Nah, karena yang terkait tadi akun piutang usaha, maka ketika kita mengklik piutang usaha, secara otomatis nama-nama pelanggan atau nama-nama nasabah itu muncul di sini. Tinggal kita mengisi. Nah, misalnya piutang nasabah ini kita ganti menjadi piutang kredit karena kita simpan pinjam. Maka teknisnya adalah kita rubah. Ya, kita rubah akun jurnal umum. Kita cari piutang usaha. Nah, ini kita ganti piutang kredit mikro. Ini contohnya. Nah, lalu bagaimana kalau hutangnya lebih, jenis produk simpan pinjamnya lebih dari satu? Nah, kita bisa membuat akun lagi. Ya, di bawahnya produk kredit mikro. Nah, maka kita bisa membuat akun di bawah ini. Contohnya adalah kredit sebelahan. Nah, di sini kita perlu mengenal. Yang pertama adalah nomor akun, yang kedua adalah nama akun. Kalau kita mau bikin di bawahnya, berarti nomor akunnya di atasnya 1200. Kita ambil contoh, ya, kita bikin 1210 untuk piutang kredit sebelahan. Jadi kita ingat, ya, 1200, maka kita buat 1210. Nah, grup akunnya ikut piutang. Nah, kita buat akun. Maka muncul di sini. Nah, kita bisa buat banyak sekali apabila kita punya beberapa produk simpan pinjam. Nah, ini muncul semua. Nah, tetapi kalau kita menginput jurnal, ya, kalau yang kita input mikro itu muncul nama pelanggan A atau nasabah A karena sudah dimasukkan yang tadi cabang penjualan. Tetapi kalau kita klik piutang kredit sebelahan, tidak ada yang muncul. Ini karena belum ada nasabah yang mendaftar sebagai piutang kredit sebelahan. Nah, setelah kita membuat nasabah, bagaimana kita menjurnal? Nah, tentunya sesuai dengan prinsip dasar akuntansi atau persamaan akuntansi, kita harus punya duit dulu. Nah, duit BUMDes atau BUMNAK atau BUMKEL dan lain-lain, ya. Nah, itu bisa kita input dulu biar punya duit dulu karena kita belum isi. Nah, kita bisa isi ini modal awal. Modal awal ini biar bagus, ya, bukan modal awal aja, bisa kita ganti dulu akun dengan menjadi modal desa. Nah, setelah itu kita akan input, ya, modal dulu. Nah, modal penyertaan desa misalnya 100 juta.
tambah barang. Selanjutnya modal ini ditaruh mana? Ditaruh kas atau ditaruh bank. Saya ambil contoh ditaruh kas rupiah atau IDR. Simpen, berarti modal desa sudah dimasukkan kas. Nah, lalu modal desa itu dipinjam oleh nasabah A. Nah, kita input. Nah, di sini mikro, nama pelanggan A sudah muncul. Nah, setelah muncul, pinjam berapa dia? Misalnya pinjam 10 juta. Nah, setelah itu pinjaman ini diambil dari mana? Diambil dari kas, karena modal BUMDes dimasukkan kas. Maka ini dikredit. Kita tambahkan lagi. Nah, misalnya ada biaya administrasi atau apa bisa dimasukkan di bawahnya, atau pendapatan administrasi dan lain-lain. Ini kita menu besarnya kita buat pinjaman nasabah A. Kita proses jurnal. Nah, dari sini kita bisa lihat neracanya. Kita buat akun ini, kita lihat neracanya. Di sini terlihat, bisa kita cerita penyertaan modal dari desa 100 juta, ya, kasnya tinggal 10 juta karena dipinjam 10 juta, sehingga tetap balance atau seimbang antara 100 juta dan 100 juta. Lalu bagaimana untuk membuat atau menginput atau menjurnal ketika nasabah A itu mengangsur? Yang pertama kita ingat adalah kita mendapatkan bunga atau jasa pinjaman, maka kita perlu membuat akun. Ya, misalnya pendapatan, kita cari pendapatan, misalnya pendapatan berjualan, ini kita ganti aja. Nah, dikasih 2% nggak apa-apa, biar untuk mengingat-ingat. Kalau banyak itu nanti bingung. Ya. Nah, sekarang contohnya adalah nasabah A mengangsur, angsurannya 1 juta. Nah, kita pilih piutang kredit, ya, muncul nasabah A. Ini kalau kita input banyak sudah langsung muncul di sini. Kalau banyak lagi bisa ada pencarian nanti. Nah,
Kalau piutang berarti, kalau mengangsur berarti piutangnya yang dikredit. Misalnya 10 juta, misalnya 1 juta. Nah, ini angsuran pokok ini. Nah, angsuran ini dimasukkan mana? Dimasukkan kas. 1 juta. Terima. Oh, maaf, keliru. Pendapatannya belum dimasukkan. Kita bisa edit. Nah, ini tadi. Nah, kita kalau ada yang mengangsur 1 juta, nanti dapat pendapatan bunga 2%. Kita cari pendapatan bunga 2% di sini. Nah, berarti 2%-nya dari 1 juta adalah 20.000. Tulis pendapat jasa kredit mikro. Lalu pendapatan ini dimasukkan di mana? Pendapatan dimasukkan kas. Nah, kita proses. Nah, tadi terlanjur aja ya, kita input 2, terus lalu kita proses. Tapi bisa kita edit seperti tadi, kita tambahkan di bawahnya. Nah, kita input. Nah, ini. Nah, kita bisa tampilkan juga di jurnal T-nya. Dan ini bisa dicetak. Ya, artinya dicetak itu sebagai bukti angsuran dari nasabah A. Nah, selanjutnya setelah kita menginput, kita cek di neraca. Yang pertama kita cek adalah neraca saldo. Nah, ini dari modal 100 juta itu akhirnya menjadi 100 juta 20.000 karena kita dapat laba 20.000, dan kas menjadi 91 20.000 karena yang angsur pinjaman 10 juta sudah diangsur, sudah dibayar 1 juta, dimasukkan kas, maka menjadi 91 juta 20.000. Ini logikanya seperti itu, sehingga sekarang kekayaan BUMDes simpan pinjamnya adalah 100 juta 20.000. Logikanya seperti itu. Ini tentang neraca. Kita juga bisa melihat laporan laba rugi. Nah, di sini kita dapat pendapatan jasa kredit 2%. Nah, nanti pendapatan masuk di sini semua. Juga ada biaya, misalnya biaya listrik, biaya SDM, biaya apapun di sini yang hasilnya adalah laba atau rugi. Jadi laporan laba rugi itu isinya pendapatan sama biaya. Nah, selanjutnya kita lihat pelanggan. Nah,
saldo pelanggan atau utang yang dibayar berapa, sisanya berapa, bisa dilihat di customer trial balance atau neraca konsumennya atau neraca nasabahnya. Nah, ini bisa dirubah jadi buku tabungan dan lain karena ini masih default semua atau masih pengaturan semula. Kita bisa klik. Nah, ini kita bisa pilih nasabahnya. Nah, misalnya nasabah A, atau kita pilih semua. Kalau kita punya banyak nasabah, kalau satu nasabah ya kita pilih satu. Nah, karena kita masih hanya punya satu nasabah. Nah, lalu kita tampilkan di sini. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa hutang nasabah A atau pelanggan A itu 10 juta, ya sudah dibayar 1 juta, berarti sisanya 9 juta. Ini kalau sudah ngumpul semua, kalau punya lebih dari satu pelanggan, ngumpul semua kalau kita tidak memilih salah satu pelanggan. Nah, kita juga bisa pilih keseluruhan, secara keseluruhan apa? Nah, saldo pelanggan sama saja isinya. Nah, cuma ini lebih rinci. Nah, demikian kami sampaikan tentang teknik membuat nasabah atau penjualan, terus juga membuat akunnya, terus juga membuat laporannya, neraca dan laba rugi, dan juga posisi keuangan nasabah. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan materi-materi selanjutnya.